Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikul Hakim, BP 2010-23-2003 dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Kali ini saya akan menjelaskan materi Pancasila, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang akan saya jelaskan pada topik ini adalah yang pertama itu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga adalah makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk kepada topik pembahasan, harusnya kita sudah paham apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Segala sesuatu yang bersumber dan sesuai dengan Pancasila. Pancasila membuat sumber dari segala hal. Karena Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila disebut juga sebagai pedoman bangsa. Lanjut, sekarang kita akan masuk kepada topik pertama, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Presiden Soekarno termasuk salah satu orang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara ini. Pancasila sebagai dasar dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi azas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpel dan organisasi masyarakat atau ormas. Bahkan pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, unsur-unsur yang mempengaruhi terhadap tantangan Pancasila menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi hal-hal seperti pertarungan ideologi antara negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 hingga 1990, yang berakhirnya bubarnya negara Uni Soviet dan menjadikan Amerika Serikat negara superpower. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. Yang ketiga itu asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang keempat, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga menjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai politik sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Sekarang yang kita masuk kepada materi kedua, yaitu tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum dan kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai yang pertama itu kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integritas atau keutuhan bangsa. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan demokrasi dan demokrasi. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dicirikan sebagai berikut. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, meliputi suasana kebatinan dalam Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara,
mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara dan para pelaksanaan pemerintah negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi sebagai dasar negara, kita dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur sebagai negara yang modern, yang menjamin mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sedangkan human resource terletak pada dua aspek, yaitu orang yang memegang jabatan pemerintah yang melaksanakan nilai Pancasila secara murni dan secara konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, serta formulasi kebijakan negara serta menghasilkan kebijakan yang mengutamakan kepada kepentingan rakyat. Kita masuk kepada materi terakhir, topik terakhir, yaitu tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, memaknai Pancasila memiliki arti penting yang sangat luas dalam sendi-sendi kehidupan. Arti penting Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar falsafah negara, yang artinya Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara secara konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, baik itu rakyat, wilayah hingga pemerintah negara. Berbagai sumber dari segala sumber hukum atau berbagai sumber tertib hukum Indonesia, Pancasila tercantum di dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Pandangan tersebutlah yang melukiskan bahwa Pancasila secara integral atau utuh dan menyeluruh, sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak asasi semua bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting, berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian dalam pandangan hidup Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila-sila Pancasila. Semua sila tersebut memiliki kaitan antar sila. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.